Selamat pagi siswa-siswiku semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membukanya dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pembelajaran daring kita pada hari ini, apakah teman-teman ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baguslah. Kalau memang semuanya hadir, kita langsung memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada bab ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, tetapi terlebih dahulu kita akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam poin pembahasan Pancasila sebagai dasar negara ada terbagi lagi poin-poin materi. Yang pertama mengenai pembentukan BPUPKI dan yang kedua perumusan dasar negara. Jadi poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembentukan BPUPKI. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, apakah dari siswa-siswi sekalian ada yang sudah pernah mendengar atau membaca mengenai pembentukan BPUPKI? Ada pertanyaan buat yang membaca dan mendengar. Kira-kira menurut pendapat kalian apa yang Anda ketahui tentang BPUPKI? Saya, Pak, perkenalkan, nama saya Ricardus Rein. Jadi BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha Pelaksanaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Itu saja yang saya ketahui tentang BPUPKI. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada anak Ricard yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak. Jadi seperti yang Ricard jelaskan bahwa BPUPKI itu seperti Badan Persiapan Usaha Pelaksanaan Kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI itu dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widioningrat dengan wakil yang terdiri atas 2 orang, yaitu yang pertama Ichibang Hase dan yang kedua itu RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, 1 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar. Jadi poin pertama tentang pembentukan BPUPKI kurang lebih penjelasannya seperti itu. Selanjutnya kita lihat poin yang kedua, yaitu tentang perumusan dasar negara. Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaksud di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Sedangkan Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah Piagam Jakarta memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi dari beberapa poin yang sudah Pak jelaskan, mungkin dari siswa-siswi sekalian ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Sudah mengerti Pak? Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Pak akan memberikan 2 soal untuk menguji pengetahuan dari siswa-siswi sekalian setelah mendapatkan materi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak tadi. Jadi soal yang pertama mengenai apa perbedaan dan persamaan usulan rumusan dasar negara yang disampaikan anggota BPU PKI. Soal yang kedua, apa yang berbeda dari rumusan dasar negara dan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan minggu depan kita tatap muka. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada minggu depan, dipersilakan bagi siswa-siswi untuk mengumpulkan tugas yang sudah tadi Pak berikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring kita pada hari ini, seperti tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran daring ini. Pesan saya buat kalian semua, tetap semangat untuk mengajar cita-cita. Terima kasih. Selamat siang.